Harga sewa, pembunuh mimpi para pengusaha kecil. Mari kita bicara jujur. Katanya, ayo berwirausaha, jadi bos untuk diri sendiri. Tapi siapa yang sebenarnya bisa memulai bisnis hari ini, kalau harga sewa tempat usaha selangit? Di tengah semangat, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, realitasnya justru kejam. Sewa ruko kecil bisa lebih mahal dari cicilan rumah. Ini bukan cerita klise tentang jatuh bangun bisnis. Ini cerita tentang bagaimana sistem, dengan harga sewa tak masuk akal, perlahan-lahan mencekik leher para pemimpi. Lihat saja kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Ruko ukuran 4x10 meter di pinggir jalan bisa disewakan hingga 150 juta per tahun. Ya, kamu tidak salah baca. 150 juta untuk sebuah kotak semen, dengan rolling door berkarat dan toilet mampet. Belum buka usaha, kamu sudah dicekik biaya sewa. Dan kalau telat bayar, tendang keluar, ganti penyewa lain yang sanggup. Bagaimana anak muda mau mulai bisnis? Katanya generasi muda harus kreatif. Disuruh keluar dari zona nyaman, bikin bisnis sendiri, jangan bergantung pada gaji. Tapi bagaimana mau mulai, kalau uang modal habis hanya untuk bayar tempat? Siapa yang punya uang segitu untuk sewa tempat selama setahun penuh? Bahkan untuk 1 bulan saja, banyak yang harus gali lubang tutup lubang. Mereka bilang, cari tempat yang lebih murah dong. Oke, mari kita lihat. Tempat lebih murah berarti lokasi jauh dari keramaian, akses buruk, tidak terlihat dari jalan utama. Artinya, peluang bisnis tenggelam. Belum tentu ada yang datang. Jadi akhirnya kamu bayar lebih murah, tapi bisnis kamu mati perlahan karena tidak ada yang tahu kamu ada. Ini bukan cuma tentang uang. Ini tentang keadilan. Para pemilik properti, developer rakus, dan spekulan tanah memperlakukan ruang usaha seperti mesin uang. Tidak peduli siapa penyewanya, tidak peduli bisnisnya apa, yang penting bayar mahal. Hari ini kamu buka kafe kecil penuh semangat, besok tiba-tiba disuruh keluar karena ada penyewa lain yang mau bayar lebih mahal. Loyalitas, nonsens. Di dunia sewa properti, yang berlaku hanya satu hukum, siapa yang paling banyak uang, dialah yang berkuasa. Akibatnya, anak-anak muda yang punya ide brilian terpaksa hanya bisa mimpi. Mereka habiskan waktu buka toko online yang dikira murah, padahal tetap harus bersaing dengan raksasa marketplace yang banting harga tanpa ampun. Mau buka tempat fisik, lupakan, mimpi itu hanya milik orang-orang dengan modal besar, atau yang punya punggung kuat di belakangnya. Berapa banyak bisnis gagal bukan karena ide yang buruk, tapi karena biaya sewa yang brutal. Ini pertanyaan yang jarang dibahas. Ketika bisnis kecil tutup, orang bilang, mungkin produknya kurang menarik. Mungkin manajemennya buruk, tapi tak ada yang membicarakan beban sewa tempat. Tak ada yang menyebut bahwa sebelum sempat membuktikan kualitas produknya, sang pemilik usaha sudah kehabisan napas hanya untuk bayar tempat. Ironisnya, banyak dari tempat usaha itu kosong berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi pemiliknya tak peduli. Mereka lebih memilih tempatnya kosong daripada menurunkan harga sewa. Kenapa? Karena harga properti tidak boleh rusak citranya. Aset harus tetap tinggi nilainya, meskipun itu berarti ruang usaha dibiarkan menganggur. Pemerintah sibuk kampanye UMKM, tapi lupa soal kebijakan ruang usaha. Ya, kita sering dengar jargon-jargon semacam naik kelas bersama UMKM, digitalisasi usaha kecil, mendorong ekonomi rakyat. Tapi di sisi lain, tidak ada regulasi jelas yang mengatur harga sewa. Tidak ada insentif nyata bagi pemilik bangunan untuk menyewakan tempat mereka ke UMKM dengan harga terjangkau. Pemerintah ingin melihat UMKM tumbuh, tapi tak menyediakan tanah yang subur untuk mereka bertumbuh. Ironi yang menyakitkan, coworking space bukan solusi, hanya pelipur lara. Banyak yang berkata, kan sekarang banyak coworking space, lebih murah, fleksibel. Tapi pertanyaannya, apakah semua jenis bisnis bisa jalan di coworking space? Bagaimana dengan penjahit, penjual makanan, tukang servis elektronik, tukang cukur? Apakah mereka bisa duduk manis di ruang kaca ber-AC sambil bawa pelanggan ke ruang meeting bersama? Tidak semua bisnis bisa dijalankan dari laptop dan wifi. Tidak semua pengusaha adalah anak digital dengan startup jutaan dolar. Banyak di luar sana yang hanya ingin buka warung kopi kecil, bengkel, toko kelontong, barbershop. Mereka tidak butuh tempat pamer startup, mereka butuh ruang nyata yang bisa diakses pelanggan lokal. Tapi ruang itu makin tak terjangkau.
Apa yang terjadi? Ekonomi jadi eksklusif. Dengan kondisi seperti ini, hanya segelintir orang yang bisa benar-benar memulai bisnis fisik. Mereka yang sudah punya properti, atau yang punya koneksi dan modal besar. Sementara mayoritas dipaksa menyerah sebelum bertarung. Akhirnya ekonomi hanya dikuasai oleh kelompok itu-itu saja. Tidak ada keberagaman, tidak ada inovasi dari bawah. Hanya kloningan-kloningan usaha besar yang terus mendominasi. Harusnya bagaimana? Pertama, pemerintah perlu campur tangan. Jangan hanya urus PPN dan pajak UMKM. Tapi atur juga soal harga sewa. Buat regulasi batas atas harga sewa untuk usaha mikro. Sediakan lahan milik negara yang bisa disewakan dengan harga bersahabat bagi pebisnis kecil. Jika bisa untuk kuliner malam dan PKL, mengapa tidak bisa untuk usaha rintisan tetap? Kedua, komunitas harus mulai bersuara. Edukasi masyarakat bahwa bisnis kecil butuh ruang. Dorong transparansi harga sewa. Buat sistem rating bagi pemilik tempat, agar tidak semena-mena. Bisnis adalah kolaborasi antara ide dan ruang. Jika ruangnya tidak ramah, maka ide sebaik apapun akan mati sia-sia. Ketiga, para pemilik properti harus sadar. Ruang usaha bukan hanya soal cuan, tapi juga kontribusi pada ekosistem ekonomi. Tidak semua harus disewakan semahal mungkin. Menyewakan tempat kepada pengusaha kecil dengan harga bersahabat adalah bentuk nyata keberpihakan pada masa depan bangsa. Kesimpulannya, sewa mahal adalah penjajahan gaya baru. Ia membunuh mimpi dengan cara pelan dan halus. Ia tidak merampas dengan paksa, tapi mencegah kelahiran bisnis baru. Ia menciptakan ilusi bahwa semua orang bisa jadi pengusaha, padahal kenyataannya hanya yang punya uang yang bisa bertahan. Mau memulai bisnis, siap-siap bukan hanya menghadapi pasar, tapi juga menghadapi tembok tinggi bernama uang sewa. Dan kalau kamu masih bisa bertahan, selamat. Tapi ingat, ribuan lainnya gagal bukan karena bodoh, bukan karena malas, tapi karena sistem yang sudah sejak awal tidak memberi mereka kesempatan.